Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 21 Oktober tahun 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pertama-tama Riyadhus Shalihin beserta syarahnya sampai pukul 8.30. Kemudian kita lanjutkan dengan tafsir. Hari ini tafsir surat Al-Fatihah sampai pukul 9.30. Kemudian tanya jawab sampai pukul 10 nanti insyaallah. Mengenai kitab Riyadhus Shalihin, yang lalu kita masih berada di bab tentang fadli qiyamil lail, bab keutamaan salat malam. Yang terakhir insyaallah adalah tentang hadis riwayat sahabat Abdullah bin Salam. Iya kan? Kemudian kita sekarang menginjak hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang puasa dan salat yang paling afdal setelah yang wajib. Kalau puasanya yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa Muharram, bulan Muharram. Bulan Muharram berarti bulan depan. Sekarang Dzulhijjah, kemudian setelah itu Muharram, bulan nomor 1. Yang mana pada bulan Muharram itu juga ada puasa-puasa yang khusus, yaitu puasa Asyura.
tanggal 10 Muharram. Dianjurkan juga dengan Tasu'a, tanggal 9 Muharram, 9, 10. Dan dianjurkan memperbanyak puasa bagi yang mampu, bagi yang sehat. Sedangkan sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholatul lail. Ini pembahasan kita, yaitu setelah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, yang paling afdal adalah sholat malam. Yang dikerjakan sholat malam itu mulai dari setelah isya sampai waktu subuh. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, yang afdal di akhir malam kalau kita biasa bangun malam. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sholatul laili matna matna, sholat malam itu dua-dua. Perhatikan ya, jadi sholat malam itu dua-dua. Bahkan ada riwayat yang lainnya, sholatul laili wan nahari matna matna, sholat malam dan siang itu dua-dua. Maksudnya sholat sunnah. Salat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 salam, 2 salam. Fa in khifta subha fa autir biwahidah. Kalau kamu khawatir masuk waktu subuh sedangkan kamu belum witir, maka kamu witir 1 rakaat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita biasa bangun malam salat 2-2, ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa sholat malam itu jumlahnya tidak terbatas, boleh lebih daripada 11. Pokoknya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Terakhirnya kalau khawatir masuk waktu subuh, ya ditutup dengan 1 rakaat sholat witir. Berarti kita sudah sholat witir. Ya. Selanjutnya, jadi di sini ada dalil bahwa boleh sholat witir itu 1 rakaat. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, maksimal kalau witir 11 rakaat. Kalau witir maksimal 11 rakaat. Adapun kalau bukan sholat witir, boleh lebih dari itu, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Seperti kalau Ramadan, ada yang 11, ada yang 23, semuanya boleh. Walaupun nanti ada keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah daripada 11. Yang afdal 11, tapi dengan cara seperti cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang panjangnya dan indahnya. Nanti ada riwayatnya. Wa anhu radhiyallahu taala anhu annahu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal laili matna matna wa yutiru bi raka'ah, muttafaqun alaih. Dari beliau juga, yaitu dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam itu 2-2. Jadi perhatikan di sini selalu ada kata-kata 2-2. Jadi enggak ada 4-4, enggak ada. 2-2 2-2 2. Wa yutiru bi raka'ah, dan beliau salat witir 1 rakaat. Jadi 2-2 2 ditutup dengan witir 1 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna alla yasuma minhu.
wa yasumu hatta nadunna alla yaftara minhu syai'a, alla yuftira minhu syai'a. Wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitah wa la na'iman illa ra'aitah. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya pada 1 bulan ya berbuka, sehingga kami menyangka bahwa beliau pada bulan itu tidak puasa. Jadi menunjukkan bahwa pada 1 bulan seakan-akan Rasulullah berbuka terus nggak pernah puasa. Ada kalanya juga beliau berpuasa sampai kami menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka. Ada kalanya Rasulullah dalam 1 bulan itu banyak puasa, sehingga para sahabat menyangka beliau tidak pernah berbuka. Demikian pula tiadalah kamu berkehendak untuk melihat beliau sholat pada waktu malam, melainkan kamu lihat beliau sholat. Dan tiadalah kamu berkehendak melihat beliau tidur, melainkan kamu lihat beliau tidur. Jadi malam juga gitu. Kadang kita lihat Rasulullah selalu sholat, kadang dilihat Rasulullah dalam keadaan tidur. Rawahul Bukhari. Hadits ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang puasa di awal bulan, kadang puasa di tengah bulan, kadang puasa di akhir bulan. Sehingga kadang sahabat yang melihat beliau itu seakan-akan enggak pernah puasa karena melihatnya di awal bulan, padahal waktu itu beliau tidak puasa di awal bulan. Demikian pula ketika melihat di tengah bulan, seakan-akan Rasulullah tidak pernah puasa karena puasanya tidak di tengah bulan, karena puasanya di awal bulan. Jadi pokoknya dilihat kapanpun seakan-akan tidak pernah puasa, tapi dilihat kapanpun ketika bertepatan dengan puasa seakan-akan selalu puasa. Hal ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang puasa terus menerus. Jadi ada kalanya Rasulullah puasa terus menerus, sehingga sahabat melihat Rasulullah selalu puasa. Ada kalanya tidak puasa sama sekali, sehingga para sahabat melihatnya tidak pernah puasa. Artinya Islam itu mudah. Amalan-amalan sunnah, kalau kita rasa kuat mengerjakannya, kita kerjakan. Kalau kita berhalangan, kita tinggalkan. Demikian pula malam, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Sehingga kadang di awal malam dilihat sudah tidur, kadang di tengah malam tidur, kadang di akhir malam tidur. Nah, Rasulullah salat malamnya kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Ya. Jadi di sini adalah bukti bahwasanya sholat malam itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Dan kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kalau malam itu tidur. Karena itu dalam Islam dilarang orang puasa terus nggak pakai berbuka, sholat malam terus nggak pakai tidur. Bagaimana ada 3 orang yang datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan saya puasa terus, yang satu mengatakan saya sholat malam terus gak pernah tidur, yang satu mengatakan saya tidak mau nikah, ibadah saja. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amma ana fa asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku, kata Rasulullah, beliau adalah manusia paling takwa kepada Allah. Aku puasa tapi juga berbuka, kadang puasa kadang tidak. Aku sholat malam juga tidur, kalau ngantuk tidur. Aku juga menikahi perempuan-perempuan. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raka'ah ta'ni minal lail. Dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya salat, ya, salat malam 11 rakaat. Rasulullah salat malam 11 rakaat. Yasjudu as-sajdata min dalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayat qabla an yarfa'a ra'sahu. Ketika sujud, ya, sujudnya seperti seorang dari kamu membaca 50 ayat sebelum mengangkat kepalanya. Jadi sujudnya panjang, seperti orang baca 50 ayat. Bacaan Al-Quran yang tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, 50 ayat. Kalau kita kurang lebih berapa menit itu? 50 ayat, ayat yang ideal. Ayatnya gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, bacaannya gak terlalu cepat, gak terlalu lambat. Kurang lebih berapa menit 50 ayat? Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudnya panjang, sehingga seperti orang membaca 50 ayat sebelum mengangkat kepalanya. Wa yarka'u raka'atain qabla salatil fajr. Kemudian beliau salat 2 rakaat sebelum salat fajar. Maksudnya adalah salat sunnah fajar. Ya, jadi Rasulullah melakukan salat sunnah fajar. Yang lalu kita sudah membahas bahwa salat sunnah fajar itu afdal. Beliau bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Thumma yattaji'u ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahul munadi lis-shalah. Kemudian beliau berbaring di atas lambung kanannya atau bahu kanannya sehingga datang muadzin yang mengumandangkan qomat. Jadi ini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa setelah sholat sunnah fajar itu rebahan di di samping kanannya, seperti orang ketika berada di kuburan, ya. Jadi kalau kita kepalanya berada di sebelah utara, badannya menghadap ke barat. Jadi tidur berbaring rebahan di atas lambung sebelah kanannya sampai datang muadzin qomat, maka beliau bangkit. Rawahul Bukhari, hadits ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sujudnya itu panjang. Kemudian juga di sini disebutkan tentang sunnahnya sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar. Kemudian di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat sunnah fajar, ya, berbaring sebentar, tidak tidur betulan, berbaring sebentar saja di atas lambung sebelah kanannya. Ini sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, sebagian mengatakan bukan sunnah tapi boleh. Yang lalu kita pernah membahas panjang lebar. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan boleh. Selanjutnya hanya saja ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin mempraktekkan yang seperti ini di masjid, ya, di masjid, maka hendaklah kita sosialisasikan dulu. Karena kalau kita tiba-tiba kita praktekkan tanpa sosialisasi, nanti akan menimbulkan salah paham. Jadi tiba-tiba setelah sholat sunnah fajar kok langsung berbaring sebelah kanan. Nanti orang-orang masjid heran, ini kelompok apa lagi ini? Ini gara-gara ngaji di An-Nur ini. Padahal ada sunnahnya. Diberitahu dulu. Lah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu tidurnya di rumah, karena beliau sholat sunnahnya itu di rumah. Jadi beliau sholat sunnahnya di rumah. Lah di sini muadzin qomat walaupun Nabi belum datang. Ada kalanya muadzin itu qomat menunggu Nabi datang dulu. Ada kalanya muadzin itu qomat kalau sudah tahu masuk waktunya qomat yang biasanya Nabi datang. Ini sudah kebiasaannya Nabi datang, sudah masuk waktunya ini. Seperti itu. Kalau kita sudah biasa ada waktu qomatnya jam sekian. Jadi kita sholatnya sunnah fajar di rumah, kita praktekkan, tidak ada masalah. Kalau di rumah tidak ada masalah. Kalau di masjid itu yang bermasalah. Apalagi nanti semuanya satu masjid mengamalkan. Seakan-akan masjidnya berubah menjadi tempat untuk tidur, karena tidak paham tentang sunnah. Jadi sekali lagi sebagian ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Sebagian membantah bukan sunnah tapi boleh. Yang lalu kita pernah bahas panjang lebar ya, pendapat-pendapat para ulama, mengumpulkan hadisnya dan jawaban-jawaban mereka. Selanjutnya wa anha radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah pula semoga Allah meridainya, beliau berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Tiadalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah baik pada bulan Ramadan atau selain Ramadan. Beliau tidak pernah menambah daripada 11 rakaat. Jadi beliau tidak pernah menambah daripada 11 rakaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witirnya itu maksimal 11 rakaat. Biasanya ditambah 2. Tambahannya itu namanya adalah salat iftitah. Nanti ada keterangannya ya. Sebelum salat yang panjang, salat dulu 2 rakaat yang ringan. Sehingga jumlah totalnya 13. 11 witir, yang 2 adalah salat iftitah, salat pembukaan. Seperti apa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 11 rakaat ini? Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya indahnya dan panjangnya. 4 rakaat, jangan kamu tanyakan betapa indahnya, betapa panjangnya. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang indahnya dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, ini difahami oleh sebagian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat. Padahal tidak begitu maksudnya. Tadi Rasulullah bilang apa? Rasulullah yang mengatakan berulang kali salat malam itu 2. Nah, sekarang kok prakteknya 4 di sini bukan Rasulullah langsung salat 4. Diterangkan oleh para ulama bukan begitu. Kita mendodokkan hadis, mengumpulkan hadis. Yang dimaksud 4 di sini adalah salat dulu 2 rakaat, salam, berdiri lagi salat 2 rakaat, salam, istirahat. Inilah dikatakan sebagai salat 4. Istirahat dulu. Mungkin capek, minum, istirahat. Lalu salat lagi 2 salam, istirahat lagi 4. Kemudian setelah itu 3, 2, 1 atau 3 langsung dua-duanya boleh. Jadi ini disalahpahami oleh sebagian, yang dimaksud adalah 4 rakaat langsung, tidak. Karena hadis ini tidak mungkin bertentangan dengan ucapannya Nabi yang mengatakan salat malam itu adalah 2. Apalagi juga ada kaidah dalam ilmu usul fikih. Kaidahnya berbunyi, idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah quddimatil qauliyah. Apabila ada pertentangan antara sunnah berupa ucapannya Nabi dan berupa perbuatannya Nabi, yang didahulukan adalah
ucapannya. Nabi menyuruh 2, prakteknya 4. Yang dipakai adalah 2. Ucapan jelas, praktek mungkin ada sebab-sebab tertentu. Namun di sini prakteknya pun bukan 4 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 salam istirahat dianggap 4. 2 salam istirahat dianggap 4. Dan sampai sekarang dipraktekkan ini di Masjidil Haram. Kalau bapak dan ibu, ikhwan wa akhwat sekalian, ke Masjidil Haram 10 hari terakhir Ramadan, pada waktu Qiyamul Lail, itu sholatnya gitu. 2 salam berdiri, 2 salam duduk dulu istirahat sejenak. Ada yang minum air zam-zam. Lalu sholat lagi 2 salam, berdiri lagi 2 salam, istirahat. Ya. Jadi maksudnya 4 ini adalah 2. Jadi 11 rakaat tapi panjang dan indah. Nah, kalau kita kepingin 11 rakaat seperti Nabi, ini adalah paling afdol. 11 rakaat panjangnya dan indahnya. Fakultu, lalu aku bertanya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, atana qabla an tutir. Wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum sholat witir? Faqala, beliau menjawab, ya Aisyatu, inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Jadi ini diantara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantara khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun beliau itu tidur, hatinya enggak pernah tidur. Yang tidur cuma matanya saja, hatinya tidak pernah tidur. Demikian pula para nabi, disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali rahimahullahu taala, wa kadzalikal anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Demikian pula para nabi semuanya matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sifat salat witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 rakaat panjang-panjang, bagus. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dapat 4, istirahat dulu sejenak, berdiri lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dapat 4, istirahat dulu sejenak, kemudian baru 3 langsung atau 21. Total jumlahnya 11 rakaat. Kemudian yang berikutnya lagi, wa anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fayusalli, muttafaqun alaih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidur di awal malam dan bangun di akhirnya, lalu salat di akhirnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di awal malam tidur, di akhir malam bangun salat malam. Walaupun juga ada keterangan-keterangan beliau pernah juga salat malam di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Itu dulu aja. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ada riwayat-riwayat tentang betapa panjangnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali beliau kalau salat.